Oke, itu tadi cara mudah dan cara susah untuk mendapatkan sample size kalau kita melakukannya dengan probability sampling atau sampel yang mewakili populasi. Yang mewakili populasi dalam artian nanti kita harus pakai teknik probability sampling untuk itu. Nah, gimana kalau saya mau bikin eksperimen misalnya? Eksperimen kan nggak perlu keterwakilan yang tinggi ya, atau external validity-nya boleh rendah. Untuk menentukan sampel size-nya, ada satu software yang bisa Anda download secara gratis. Namanya Gpower. Oke, Anda cari saja Gpower. Ini ada link Universitas Düsseldorf. Universitas Düsseldorf ini menyediakannya secara gratis dan ini hasil penelitian mereka tentang software ini dan Anda bisa download langsung. Ini ada download gitu. Saya pakai Mac, saya download saja. Nah, karena saya sudah download, maka saya buka. Ini nanti langsung dibuka. Ini Gpower 3.1. Oke, ini bisa dipakai untuk uh, menentukan sampel size kalau saya mau melakukan penelitian yang external validity-nya rendah. Jadi misalnya saya mau bikin uh, correlation pakai exact test biasanya. Exact test correlation bivariate normal model. Nah, ini uh, di sini biasanya uh, ada petunjuknya. Jadi kalau di sini saya exact correlation bivariate normal model, type of power analysisnya a priori, Anda bisa klik, nanti ada post hoc. Jadi post hoc itu kalau udah kekumpul sampelnya baru Anda hitung kira-kira powernya berapa gitu. Kalau ini a priori, sebelum Anda ke lapangan Anda menentukan dulu. Oke, kalau korelasi biasanya two tails, ya kan? Dan ini R-nya. Jadi koefisien R-nya itu kira-kira berapa ya gitu. Nah, bagaimana menentukan koefisien R ini? Yang pertama adalah Anda harus melakukan literatur review, cari meta analisis, dan biasanya penelitian-penelitian tentang topik Anda itu R-nya berapa, koefisien korelasinya berapa gitu. Saya pilih biasanya 0,5 itu kalau hubungannya besar, korelasinya besar. 0,3 itu kalau korelasinya sedang dan 0,1 kalau korelasinya rendah. Alpha error probability ini untuk type 1 error. Jadi type 1 errornya kita toleransi 5%. Ini powernya. Jadi seberapa bagus sampel itu mendeteksi. Kalau memang ada efek di situ, dia nggak jadi type 2 error gitu. Jadi power ini kebalikan dari type 2 error, beta error. Nah, makanya di situ rumusnya 1 minus beta error. 95% itu terlalu tinggi. Jadi biasanya power yang tinggi itu di 0,80. Nah, ini H0-nya 0, terus tinggal dikalkulate. Nah, di sini total sampel yang saya butuhkan itu adalah 84 dan actual powernya 0,800 sekian. Itu kalau untuk correlation. Anda bisa mencoba misalnya kalau saya mau pakai regresi gimana ya gitu. Regresi kita pakai F-test karena regresi itu sifatnya tes-tes yang ANOVA, MANCOVA gitu. Rumusnya adalah rumus ANOVA. Nah, kalau di sini efek size ini beda lagi. Nah, itu ada keterangannya. Efek size-nya F square kalau small itu 0,02, kalau medium itu 0,15, kalau large itu 0,35. Dan sekali lagi, kalau bisa, Anda harus melakukan literatur review. Efek size-nya berapa ya gitu. Nah, ini kita isikan lagi 80 dan number of predictornya 2 itu misalnya. Di sini saya pakai yang default, jadi yang kira-kira efeknya sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kalau saya kalkulasikan
butuhnya 68. Sedikit kan? Tapi misalnya saya ubah tadi, ternyata dari hasil literatur review efeknya nggak begitu besar, cuman 0,05 misalnya. 193 langsung mengembang. Ini number of prediktornya 2. Kalau saya ganti 1, kira-kira berubah nggak ya? Gitu. Jelas berubah. 159 sekarang total sampelnya. Jadi ini software untuk menentukan sample size kalau Anda pakai non-probability sampling atau sampel-sampel yang tidak butuh external validity yang tinggi.